Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zim, salam hormat dan salam santunku untuk para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga uripe Allah channel ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua, agar kita mengenal, mengetahui hakikat beragama dan bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada malam ini kita akan mengkaji 7 langit dan 7 bumi. Kami bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Artinya, Dia yang menjadikan 7 langit dengan berlapis-lapis. Surat Al-Mulk ayat 3. Di ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. At-Tolak ayat 12. Ada ayat lagi di surat An-Nahl ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samawati wa ma
في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Artinya, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. 7 langit, 7 lapis langit, dan 7 lapis bumi. Secara syariatnya cari sendiri di YouTube atau di Google. Syariatnya kan banyak. Jadi di sini kita menerangkan hakikatnya. Hakikat langit itu apa dan hakikat bumi itu apa? Hakikat bumi adalah badan-badan kita ini terdiri 7 lapis. Yang pertama, wulu atau bulu. Lapis kedua, kulit. Lapis ketiga, getih atau darah. Lapis keempat, daging. Lapis kelima, otot. Lapis keenam, balung atau tulang. Lapis yang ketujuh, sumsum. Itulah 7 lapis bumi, yakni buminya manusia, yakni badan-badan yang selama ini kita akui sebagai badan manusia kita. Padahal kita sendiri sebagai pemilik, sebagai manusia yang menghaki, yang mengaku-akui bahwa badan ini miliknya sendiri, tapi tidak tahu lapisan-lapisannya. Aneh. Sungguh aneh manusia ini. Ngaku-ngaku sebagai pemiliknya, tapi ora weruh sejatining rogo kuwi, tapi tidak tahu sejatinya apa yang ada di dalam raganya yang selama ini ia akui sebagai miliknya. Yang diakui selama ini hanya kulit-kulitnya saja, hanya yang di luar badan saja, sedangkan yang dalam kita tidak tahu menahu apapun yang berlaku di dalam badan ini. Siapa yang mengurai, siapa yang mengurus, siapa yang memelihara, siapa yang mengatur di dalam badan ini kita tidak tahu menahu. Pokoknya badan ini kita akui sebagai milik manusia kita selama ini. Mari kita lanjutkan. Langit, apa yang dimaksud langit itu? Langit Sabtuju. Langit itu adalah hidup. Jadi lapis 7-nya langit adalah 1. Sifat qadiron, kuasa. 2. Sifat muridan, kehendak. Allah yang maha berkuasa di dalam qadiron,
dan muridan Allah yang maha berkehendak. Yang ketiga, aliman, Allah yang maha berpengetahuan atau Allah yang maha berilmu. Yang keempat adalah hayyan, Allah lah zat yang maha hidup. Yang kelima, sami'an, artinya Allah lah yang maha mendengar. Yang keenam adalah basiron, Allah lah yang maha melihat. Yang ketujuh adalah mutakalliman, bahwa Allah lah zat yang maha berfirman atau berkalam. Jadi yang dimaksud maha di sini adalah maha itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Jadi maha itu khusus milik Allah. Maha tiada sekutu bagi Allah. Itulah langit lapis 7, yakni hidup. Selama ini kitalah yang menjadi Tuhan, tapi tidak sadar. Selama inilah kita yang menjadi Allah, tapi kita tidak sadar bahwa selama ini kita ngaku-ngaku jadi Allah, tidak terasa. Karena asiknya disesatkan oleh setan yang terkutuk, karena asik disesatkan oleh hawa nafsunya sendiri. Bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang Islam perlu tahu ini. Jangan ngaku-ngaku sebagai orang Islam saja, jangan ngaku-ngaku sebagai orang mukmin saja, tapi tidak tahu, tapi buta kepada keislamannya sendiri, tapi buta kepada kemukminannya sendiri. Jadi langit atau hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, maka fanahlah, maka hancur leburlah hayatullah di dalam hati manusia yang masih mentuhankan dirinya sendiri di hatinya. Jadi Allahnya gaib, Tuhan pencipta dirinya gaib bagi kita yang selama ini kita mentuhani. Jadi Tuhannya hidup dan badan kita sendiri. Seolah-olah kita terputus dari tali Allah, tidak berhablum minallah, yang ada hanyalah hablum minannas. Jika hablum minallahnya tak ada, berarti manusia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhan di hatinya.